أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi, tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sehelai pun daun yang jatuh ke bentangan dunia ini, dan tidak ada sebutir pasir pun yang bergeser di kedalaman lautan, kecuali semuanya atas kehendak, kudrat dan irada Allah. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah titipkan kepada kita rezeki yang halal, yang banyak, yang luas, yang baik, yang berkah. Allah lancarkan segenap ikhtiar kita, Allah mampukan kita istiqomah senantiasa berada di jalan ketaatan kepadanya. Sahabat-sahabat, teman-teman, adik-adik yang saya cintai, pernah tidak kita merasa sakit hati karena sikap orang lain? Karena ucapannya menyakitkan, nyinyir, mencela, menghina, merendahkan, bahkan memfitnah. Bagaimana sebaiknya sikap kita menghadapi orang-orang seperti ini? Apakah kita diam saja atau kita harus melawan? Ketika kita menghadapi orang-orang yang senang berkata tidak baik, nyinyir, menghina, mencela, merendahkan, bahkan memfitnah, yang pertama harus kita lakukan ketika kita menghadapi orang-orang seperti ini adalah kita introspeksi diri, merenung, bertanya pada diri sendiri. Pernah tidak, baik disadari atau tanpa disadari, kita juga pernah menyakiti perasaan orang lain dengan sikap dan ucapan kita? Sebab jangan-jangan orang yang menyakiti hati kita itu memang sengaja Allah kirim untuk membalas perlakuan buruk yang pernah kita lakukan pada orang lain. Karena apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, In ahsantum ahsantum li anfusikum. Setiap kebaikan yang kita lakukan, maka akan kembali kepada kita. Wa in asatum falaha. Dan setiap keburukan yang kita lakukan juga pasti akan kembali kepada kita. Setelah melakukan introspeksi diri, merenung, kemudian kita menyadari bahwa kita memang pernah menyakiti orang lain melalui ucapan, melalui sikap, melalui perilaku, maka terimalah perlakuan buruk orang lain kepada kita itu sebagai teguran dari Allah kepada kita. Kemudian kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Semoga perlakuan orang yang tidak menyenangkan hati kita itu menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Kemudian bagaimana sikap kita menghadapi orang yang menyakiti hati kita? Diam saja atau harus kita balas? Menurut saya, menghadapi orang yang menyakiti hati kita harus kita balas. Balaslah orang yang menyakiti hati kita itu dengan senyuman. Percayalah, saat kita membalas yang menyakiti kita dengan senyuman, bukan berarti kita kalah dan lemah. Banyak orang yang tidak mau membalas keburukan dengan kebaikan karena tidak mau dianggap lemah dan tidak mau dianggap kalah. Padahal ketika kita membalas keburukan dengan kebaikan, justru disitulah letak kekuatan. Kekuatan mengelola hati, kekuatan mengelola emosi, kekuatan mengelola sabar, dan kekuatan mengelola amarah. Orang yang hebat dan kuat bukan orang yang sering menang berkelahi. Orang yang kuat dan hebat
bukan pula orang yang memenangkan pertandingan gulat. Orang yang hebat dan kuat adalah orang yang mampu mengelola amarah ketika dia marah. Sahabat-sahabat, teman-teman, adik-adik, tidak ada gunanya membalas rasa sakit dengan sakit yang sama, yang ujung-ujungnya hanya akan menciptakan rasa sakit yang baru, karena kita menyimpan dendam dan kebencian yang tidak pernah berujung. Kendalikanlah hati kita untuk tetap rendah hati meski kita direndahkan, karena balasan terbaik untuk orang yang merendahkan kita adalah dengan cara merendahkan hati kita. Kendalikan hati kita untuk tetap rendah hati, untuk tetap tenang, meski ada sebagian orang yang menyakiti, terlebih bila kita direndahkan oleh mereka. Tidak perlu memberitahu bahwa kita tidak pantas direndahkan. Biarkan Allah yang meninggikan kita. Dan tidak perlu melawan yang menyakiti kita hanya untuk memberitahu bahwa kita tidak pantas untuk direndahkan. Karena tanpa diberitahu sekalipun, pada akhirnya dia akan tahu ketika Allah telah meninggikan kita. Sahabat-sahabat, teman-teman, adik-adik, artinya tidak usah sibuk-sibuk membela diri dengan amarah yang sama. Cukup tenang dalam keikhlasan, cukup tenang dalam kesabaran. Biarkan Allah yang meninggikan kita hingga suatu saat mereka akan melihat ternyata Allah menjadikan kita lebih baik dari mereka. Tetapkanlah kondisi hati kita dengan ikhlas, dengan sabar, dengan tidak melawan keburukan dengan keburukan. Karena melawan keburukan dengan keburukan itu artinya kita sama buruk dengan mereka. Melawan kejelekan dengan kejelekan itu artinya kita sama jelek dengan mereka. Tekan hati kita untuk tetap diam, untuk tetap sabar, untuk tetap ikhlas. Karena itu lebih baik daripada kita tidak terima dengan amarah. Mengalahlah, karena mengalah bukan berarti kita kalah. Dan mengalah bukan berarti kita lemah. Dan yakinlah kita tidak pernah sendirian saat ada yang menyakiti kita. Sebab Allah selalu setia mendekap kita dengan kasih sayangnya. Yakinlah wahai diri, kamu tidak pernah sendirian saat ada yang menyakitimu. Atau saat ada yang menghinamu dengan keji. Sebab Allah selalu setia mendekapmu dengan kasih sayangnya. Maka tidak boleh kamu berkecil hati. Tetaplah jaga hatimu dengan kesabaran. Jagalah hatimu dengan keikhlasan. Dan jagalah lisanmu dengan senyuman. Bukan dengan perkataan buruk yang hanya akan menjadikanmu hina di hadapan Allah. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.